البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di bab salat tatawwu di kitab shalah. Disebutkan pada pertemuan terakhir tentang salat witir. Kita sudah sebutkan di situ apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bentuk salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan juga masih tentang permasalahan salat witir. Tetapi di sini lebih membahas tentang masalah sholat tarawih. Sebenarnya beliau di sini hadis nomor 363. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan tentang berapa jumlah rakaat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat tarawih. Dikatakan sholat tarawih kenapa? Karena dia itu adalah ada istirahatnya. Setiap 2 rakaat kemudian istirahat, 2 rakaat istirahat lagi, atau mungkin 4 kemudian istirahat. Oleh karena itu diberi nama tarawih dari rohah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan hadis muttafaqun alaih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, menambah rakaat di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, demikian juga selain bulan Ramadan, ya, ala ihda asyrata rakaatan, dari 11 rakaat, yakni salat malam. Salat malam atau kalau di bulan Ramadan salat tarawih, beliau tidak pernah menambah dari 11. Yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat langsung. Kemudian salam. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau bertanya tentang bagusnya salat tersebut dan panjangnya salat tersebut. Beliau membaca, ya, disebut dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, membaca surat Al-Baqarah selesai, kemudian dilanjutkan surat An-Nisa, kemudian dilanjutkan surat Al-Imran. Jadi dilompati Al-Baqarah, An-Nisa, balik lagi ke Al-Imran. 1 rakaat. Itu diantara saja salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusolli arba'an, kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau bertanya tentang bagusnya dan panjangnya salat tersebut. Tsumma yusolli salasan, kemudian Nabi salat 3 rakaat. Salam. Berapa ini? 11. Ini. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qultu, katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanam qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum witir? Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau witir setelah tidur. Beliau bertanya Aisyah ini, ya, ini kenapa Nabi tidak berwudu? Apa engkau tidur sebelum witir? Ya, ini berarti tidak tidur sehingga langsung salat witir setelah tidur itu, atau bagaimana? Atau wudu dulu atau bagaimana? Atau engkau tidak tidur sehingga engkau langsung melakukan salat witir tanpa berwudu? Apakah tidur itu tidak membatalkan salat? Sudah kita bahas perinciannya, yaitu apa? Kalau tidurnya itu adalah istighraq, yakni dia sampai tenggelam, lelap, maka membatalkan wudu. Tetapi kalau ngantuk tidak sampai tidur, maka seperti itu tidak membatalkan wudu. Simpelnya seperti itu. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Aisyah, wa Aisyah, inna ainaya, sesungguhnya kedua mataku tanaman, keduanya tidur. Wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak tidur. Berarti Nabi tidak tidur. Ya, tidak tidur, hatinya masih ingat. Seperti itu. Masih memperhatikan dan sebagainya. Muttafaqun alaih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini menunjukkan apa? Bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau 11 rakaat. Lalu bagaimana salat 2 rakaat? Ya, dari 11 itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka di situ ada hadis yang banyak. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan salatul lail masna. Salat malam itu 2-2. Oleh karena itu lebih pantas kita untuk kemudian kadang-kadang melakukan ini, kadang-kadang melakukan yang ini. Dan untuk memperbanyak ulama memperbanyak yang 2-2. 2 salam, 2 salam, 2 salam itu. Ya. Kadang-kadang kita melakukan hadis ini. Kadang-kadang kita melakukan hadis Aisyah ini, 4 salam.
entah mungkin dalam 1 bulan itu sekali, ya, atau bagaimana. Ya jelas hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya hadis nomor 365. Wa anha, masih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, hadis ini juga hadis Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini qalat, beliau mengatakan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, salat di malam hari salasa asyrata raka'atan, 13 rakaat. Kalau yang tadi 11, ini 13. Yutiru min dzalika bi khams, kemudian dari 13 ini beliau salat witir 5 rakaat langsung. Ya, 5 rakaat langsung. Salamnya sekali saja di akhir, 5 langsung. Ya, kemudian salam di akhirnya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk tasyahud, maksudnya tasyahud akhir di dalam sesuatu pun dari rakaat-rakaat itu kecuali di akhirnya. Ini menunjukkan apa? Pernah Nabi beliau salat 5 rakaat langsung witirnya itu. Kemudian salam. Demikian. Bahwa di sini ada beberapa permasalahan tentang jumlah salat malam. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 13 rakaat. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah sendiri radhiyallahu anha, beliau juga meriwayatkan hadis yang lain. Kita harus memegang juga hadis yang lain. Jangan kemudian dengan ini tadi yang tadi disebutkan 11 ini 443, 443 terus seperti itu, tidak pantas. Ya, karena di situ ada hadis, hendaknya kita melakukan sunnah yang ada juga yang lainnya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga, ya, riwayat Imam Bukhari. Waktu itu Masruq bertanya kepada Aisyah. Masruq tabi'in ini Allah Ta'ala bertanya kepada Aisyah, tentu saja di balik hijab, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail, tentang salatnya Rasul di malam hari. Di malam hari. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan sab'un wa tis'un wa ida asyrata, 7 dan 9 dan 11. Ya, demikian. Siwa rakaatil fajr, selain 2 rakaat fajar. Itu berarti kadang juga Nabi pernah 7, pernah 9, kan demikian. Ya, dan 11 kan seperti itu. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Waqad jama'ul ilmi baina riwayat, dan telah mengumpulkan ahlul ilmi tentang riwayat-riwayat yang ada bi anna salatan Nabi, sesungguhnya salatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kana telah tazid ala ihda asyrata rakaat, tidak lebih dari 11. Ini kesimpulannya gitu aja. Tidak lebih dari 11. Pernah 5, 9, demikian juga ini 5, 7, tadi sebutkan 7, 9, 11, ya, demikian. Pernah seperti ini tadi. Tapi tidak pernah lebih dari apa? 11. Adapun di situ ada riwayat man dzakara salas asyarata, kalau kemudian ada riwayat 13 bagaimana? Fa ada ma'rakatil fajr. Yakni di situ digabungkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah itu. Jadi berapa? 13. Atau bagaimana? Au ada minha rakataini khafifataini kama fi riwayati ukhra, atau ditambahkan di situ 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, ya, sebelum melakukan 11 itu. Dulu biasa kita lakukan sebelum melakukan 11 itu ada pembukaannya 2 rakaat. Jadi berapa? 13. Itu kesimpulannya seperti itu. Tidak sepantasnya kita lebih dari itu. Walaupun seingat kita Syekh bin Baz beliau memperbolehkan. Dan sampai sekarang, ya, ini belum perbulan lebih dari 11. Demikian juga di Mekah kita perhatikan bagaimana di situ 23 rakaat, ya, demikian. Sebagian lagi 40 rakaat. Kemudian dibahas juga tentang sholat tarawih. Hadis ini tadi menunjukkan apa? Raddun ala man dzaba ila istihbab sholat tarawih bi 23 rakaat. Hadis tadi kita sebutkan itu adalah membantah yang mengatakan disukai sholat tarawih lebih dari 23 rakaat. Demikian juga yang mengatakan sit wa salasin 36 atau arba'in atau 40. Ya, demikian. Kemudian baru witir. Demikian. Walaupun mereka mempunyai hadis, ya, dan hadisnya adalah lemah. Ada di situ hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat 20 rakaat, ya. Kemudian salat witir. Itu yang kita dapati di Mekah, demikian. Di situ ada Rawi Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah Al-Absi matruk. Semuanya saya Ibnu Hizam demikian. Ya, demikian. Jadi cukup kita tadi kita sebutkan
tidak lebih dari 11 atau mungkin 13. Panjang lebar Syalbani membantah tentang yang lebih dari 11 atau 13 ini di buku beliau Shalatul Tarawih. Kemudian berikutnya hadis nomor 366. Masih berkaitan dengan salat malam. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat beliau mengatakan mingkul lail, di setiap malam qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah witir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setiap malam beliau telah witir. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Wa antaha witruhu ila sahar, dan beliau selesai salat witirnya itu di waktu sahur. Muttafaqun alaihima. Semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di situ ada hadis juga lafaznya jelas bahwa Nabi salat ya fi awalihi, di awalnya. Boleh kita salat tarawih setelah salat Isya. Bahkan kita dapati fatwanya Syekh Shalal Fauzan, yakni demikian kebiasaan kaum muslimin. Salatnya setelah salat Isya. Kita dapati hampir semuanya seperti itu kan. Ya, kebanyakan kaum muslimin di penjuru dunia yakni salat habis salat Isya kemudian salat tarawih. Walaupun di situ ada secara umum bahwa afdalnya itu salat salat malam kapan itu? Di akhir malam. Boleh berarti kita salat tahajud, salat tarawih bahkan di akhir malam. Dan Syekh Fauzan beliau mengatakan tadi kebiasaan kaum muslimin di penjuru dunia sampai sekarang ini yaitu setelah salat Isya. Dan boleh untuk kita wallahu alam salat di akhir malam. Dalil tadi jelas, dalilnya bahwa Nabi sudah melakukan semuanya di awal, di tengah, demikian juga di akhir. Jadi tidak ada di situ keraguan, melakukan di waktu itu dan di waktu yang lainnya. Kemudian hadis nomor 367. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis muttafaqun alaih juga. Qala beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, riwayatnya adalah seperti ini. Kalau Abdullah yang lainnya ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya menasihati juga kepada Abdullah bin Umar. Sama-sama Abdullah, sama-sama ahli ibadah ini. Kalau Abdullah bin Amr ini Masya Allah. Ya, ketika habis menikah, beliau menikah kan umur 12 tahun. Seperti bapaknya juga Amr bin As menikah umur itu juga 12-13 tahun. Sehingga Amr bin As itu sudah menjadi kakek. Umurnya sekitar berapa? 24-23. Imam Syafi'i menyebutkan paling mudanya itu didapati perempuan sudah menjadi nenek umur 13. Kok bisa? Oh enggak, umur 20. Jadi dia menikah umur berapa? 11. Ya kan? Kemudian hamil. Mempunyai anak. Anaknya besar lagi juga seperti dia. Menikah juga umur 10 juga. Jadi semua Imam Syafi'i, yakni paling mudanya di zaman dia itu tadi 21. Seorang perempuan sudah menjadi nenek. Ya, adapun Abdullah bin Amr bin As setelah menikah itu kemudian apa? Istrinya mengeluh. Setiap hari suaminya itu sholat malam terus. Habis sholat Isya sampai subuh. Paginya puasa terus sampai kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang meriwayatkan hadis yang Abdullah bin Amr ini, dunia mata wa khairu mata dunia mar'atu sholihah. Adapun nasihat Nabi kepada Abdullah bin Umar, ya ini beliau mengatakan Lemar rajuli Abdullah maka yusolli min al-lail. Sebagus-bagus orang itu adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia mau sholat malam, akhirnya Abdullah bin Umar tidaklah tidur di malam hari kecuali sedikit. Karena Nabi sudah mengatakan sebagus-bagus orang itu adalah Abdullah kalau dia itu mau sholat malam. Akhirnya dia rutin melakukan sholat malam. Tidaklah tidur di malam hari kecuali sedikit. Adapun di sini Abdullah bin Amr bin As qala beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti fulan, karena yaqumu minal lail, adalah dulu dia itu berdiri di malam hari. Dulu dia itu biasa salat malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian meninggalkan salat malam. Jadi hendaknya seperti itu seorang terus menerus untuk salat malam, jangan kemudian semangat kemudian ditinggalkan, tidak. Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini menunjukkan apa? Disukai dan dianjurkan untuk melakukan salat malam wal istimraru alaih, terus menerus padanya.
Ya, demikian juga jami'u ta'at, setiap amalan-amalan ketaatan. Sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam hadis ini, syarah hadis ini, istihbab dawam ala ma i'tada al-mar'u min al-khair. Disukai untuk terus-menerus terhadap kebiasaan seseorang dalam kebaikan. Ya, demikian. Demikian juga karahatul qata' ibadah, makruhnya memotong ibadah, tidak melanjutkan ibadah lagi. Di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, hadis yang masyhur. Ahabul amal ila Allah taala, yang paling dicintai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang terus-menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Terus-menerus dia menjaga salat witir walaupun 3 rakaat, walaupun 1 rakaat, walaupun 5 rakaat, tapi terus dia menjaga waktu-waktu itu. Sebelum salat subuh dia sudah siap. Terus dijaga itu. Jangan kemudian malah 11 kemudian tidak pernah sama sekali. Jangan. Terus dijaga itu walaupun 3, walaupun 1. Minimal sekali sebelum tidur salat witir. Ya. Apalagi hadis berikutnya yang disebutkan. Hadis nomor 368. Hadis sahih atau hasan. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utiru ya ahlal Qur'an." Berwitirlah kalian wahai pemilik Al-Qur'an. Mungkin setengah juz, mungkin 1 juz, atau 2 atau 3, 4, 5 atau semua. Ya, sudah menghafal dia umpamanya. Menghafal Quran semuanya, ya. Maka witirlah kalian, apalagi yang dia itu sudah menghafal semuanya. Fa innallaha witrun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir, ganjil. Yuhibbul witr. Beliau mencintai, ini Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil. Wal khamsah, disebutkan oleh yang 5, yakni Imam Ahmad, kemudian Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini adalah sahih atau hasan. Jadi di sini menunjukkan apa? Anjuran untuk salat witir. Untuk orang-orang apalagi yang itu menghafal Quran. Dan tidak menunjukkan wajib, ya, telah lewat. Walaupun di sini fi'il amr, utiru, witirlah. Tapi telah lewat pembahasannya bahwa itu adalah mustahab, disukai salat witir. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.